Subhanallah. Indah sekali lantunan ayat suci yang ente bacain, Ihsan. Ane merinding ngedengernya. Anak seperti Ihsan ini nanti yang bakal menolong kedua orang tuanya kalau sudah meninggal. Ya. Ya. Amin ya Allah. Pokoknya tenang aja Bu Marni. Ihsan itu bisa ngaji Yasin sama tahlilan. Tapi tarifnya 1 juta Bu sekali baca. Ini Pak, 1 juta. Saya lunasin semua. Maaf ya kalau Ibu harus ikut campur. Tapi dalam satu keluarga itu bukannya kepala keluarga yang cari uang. Bukan anak. Ayo, Bu mertua. Kalau sekali lagi lu protes mengenai ini nih, ya, mau usir lu deh. Ya Allah, ampunilah dosa ibu. Terimalah amal ibadah dan amal jariah. Semoga ibu bahagia di alam akhirat. Kamu ini pemenang habis cilik. Ngerti? Dikasih segini, jangan ya. Aduh. Aduh. Sampai sang waktu kita bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Indah sekali lantunan ayat suci yang ente bacain, Ihsan. Ane merinding ngedengernya. Mas Adam bangga sama kamu. Akhirnya ada anak di kampung Kuclit yang bisa jadi juara hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih Mas Adam. Anak soleh seperti Ihsan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tuanya. Dan ente perlu dengar satu hal lagi. Anak seperti Ihsan ini nanti yang bakal menolong kedua orang tuanya kalau sudah meninggal. Ya. Ya. Amin ya Allah. Insya Allah Pak Ustadz, Ihsan akan selalu mendoakan ayah dan ibu ya nak. Amin, insya Allah Bu. Luar biasa banget orang tuanya Ihsan. Bisa mendidik Ihsan sampai Ihsan sekarang bisa jadi hafiz Al-Quran. Ya, itu kan berkat ayahnya yang ngajarin ngaji. Ibarat buah jatuh, gak jauh dari pohonnya. Anaknya soleh, ayahnya juga soleh. Emang Pak Tomo bisa ngaji? Pak Tomo kan jarang di masjid. Kok ngaku soleh? Astagfirullahaladzim. Mas, nggak boleh suzon. Kan kita nggak pernah tahu. Urusan ibadah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Iya juga ya. Ya udah, sama-sama sekarang kita doain. Semoga generasi muda di kampung Kucrit bisa mengikuti jejaknya Ihsan. Amin. Amin ya Allah. Mas Tomo, maaf. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Ihsan, ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Marni. Duduk Bu.
Begini katamu, suami saya seminggu yang lalu meninggal. Bisa nggak? Saya mau minta tolong sama anak bapak untuk tahlilan di kuburan pemakaman almarhum suami saya. Bisa dong Bu Marni. Pokoknya tenang aja Bu Marni. Ihsan itu bisa ngaji, yasin sama tahlilan. Tapi tarifnya 1 juta Bu, sekali baca. Mahal banget. Bisa kurang nggak Pak? 500.000 aja ya. Bu Marni, kalau Bu Marni nggak mampu, nggak usah suruh Ihsan untuk tahlilan. Ibu tahu nggak, Ihsan itu juara hafiz cilik. Masa mau dibayar murah? Mikir dong. Tapi mohon maaf Ibu, kalau Ibu nggak sanggup bayar, Ihsan nggak bisa tahlilan. Ibu ya? Jangan buru-buru memutuskan Pak Tomo. Ya deh, nanti saya bayar 1 juta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Merdu sekali suaranya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Pak Tomo. Nak, sini ya sini. Coba pegang ya. Bu, mana amplopnya? Ini Pak, 1 juta. Saya lunasin semuanya. Bu, ini tarif yang sangat murah Bu, 1 juta. Sebentar lagi anak saya tarifnya akan naik. Soalnya banyak yang minta dia untuk tahlilan. Ngerti Bu? Saya terima ya. Mas, ini apa? Mas minta bayaran? Diem. Tapi Mas, Udah diem. Kamu bisa nggak diem? Di dunia ini nggak ada yang gratis. Tahu nggak? Nggak enak dilihatin orang. Ngerti kamu? tapi nanti kalau orang-orang pada tahu gimana? Kamu ini diem. Diem. Ngerti? Tahu nggak? Ini anak yang ngajarin aku. Yang ngasih makan aku. Ya? Kamu udah diem aja. Ya? Udah jadi istri yang baik. Oke? Iya Mas. Sedikit masalah bayaran. Memang gue terima duit nih, tahlilan dari Bu Marni. Itu buat bayar hidup kita. Tapi bukan gitu caranya, Mas. Seharusnya kelebihan Ihsan dalam lancar membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah anugerah dari Allah. Mestinya, kelebihan Ihsan itu jadi ladang pahala buat kita, Mas. Bukannya ladang cari untung. Ayo, lu mudah banget ya. Hidup itu butuh modal. Lu butuh minum, lu harus beli air. Lu mau sholat, lu harus beli sejadah. Wajar dong, kalau orang butuh tahlilan, dia butuh ihsan. Ya mereka harus bayar. Ihsan itu bisa ngasilin duit. Dengan cara gitu, kita bisa dapat duit banyak. Nih, kayak gini. Maaf ya, kalau ibu harus ikut campur. Tapi dalam satu keluarga itu bukannya kepala keluarga yang cari uang. Bukan anak. Kamu Tomo yang mestinya mencari uang, mencari nafkah. Ibu mertua itu diem aja. Nggak usah ikut campur. Ayo, Bu mertua. Kalau sekali lagi lu protes mengenai ini nih, ya, gua usir lu dari rumah. Ngerti? Ngerti yuk? Asik, goyang terus dong. Mas Toma ikut nyanyi juga ya? Pasti dong. Kamu mau duit nggak? Mau dong. Sini dong, deketin aku. Nih ambil lagi sayang. Nah, mau nggak? Mau dong.
Iya dong. Duitnya kan udah nih. Sekarang kamu joget dulu dong. Hah? Joget dong. Nah kamu juga mau? Nah habis itu joget ya. Asik. Ayo. Toh, kok duitnya udah habis? Tapi tenang aja. Ihsan anak gua bisa ngasilin duit yang banyak. Ihsan mahal banget ya. Padahal ini buat tahlilan, Bu. Emang nggak bisa ditawar? Saya kepengen kuburan anak saya tahlilan. Aduh, gimana ya Bu? Kalau saya sih nggak bayar juga nggak apa-apa Bu. Cuman saya nyampein pesan ayahnya Ihsan aja. Katanya jadwal Ihsan lagi padat-padatnya Bu. Jadi harus pilih orderan. Ya nggak apa-apa. Saya booking aja Ihsan ya. Ya, Bu, Ini boleh. saya kasih uang panjer ya. Saya terima ya Bu. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa Bu. Cuma batuk aja. Syukur. Saya permisi ya. Ya Bu. Saya pulang dulu. Oh iya Bu. Ini nanti ayahnya Ihsan yang langsung telepon Ibu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Bang Bopak, gawat nih. Gimana sih nih? Gerobaknya Bang Daud main tabrak-tabrak aja. Kalau dia lihat bisa ngamuk, bisa dicekek begini, dipiting. Oh, gantiin dong gerobak gue. Jangan banyak-banyak model gitu. Aku paling gak suka kamu banyak model begitu. Memang aku salah, tapi yang lebih salah lagi kamu. Lah, kok dia salah ngapa? Lu salah lagi ngapa? Markirin. Dah. Oh, Gara-gara lo makinnya salah. Nah, lu yang tanggung jawab harusnya. Bukan gue emang markirin. Tapi gue udah bilang stop. Bang Bo masih nekat mundur aja. Udah gitu sekian lagi buat apa? ngapain bilang stop? Seharusnya kamu bilang dong, berhenti, berhenti. Hah? Tuh, Lo kamu harus tahu dong bahasa orang kaya, bahasa orang susah. Tuh, bahasa orang kaya berhenti. Ya berhenti. Berhenti. Kalau stop tuh kan kurang ajar. Kamu tuh bisa. nyinggung teman kamu. Stop. Aduh. Mau lari kemana lo? Mau lari kemana lo? Hah? Apaan lo? Sini. Mau ngapa lo? Hah? Ngapa lo? Hah? Pakai lari-lari lo. Gerobak gua lo. Ini lagi si buluk. Gerobak gua. Tanggung jawab tuh. Tanggung jawab. Gerobak gua sampai hancur begitu. Hah? Bukan aku Us yang salah. Aku nih orang kaya. Norma-norma nyetir mobilnya aku juga ada etikanya. Ini yang salah. Ini enggak? Aduh, Bang. Ampun. Ini kan ini yang markirin. Oh, jadi lu disuruh dia sengaja Lah tabrak aja? iya, aku kalau nggak disuruh orang sama dia, mana mau aku nubruk. Dan jangan banyak cakap lah. Udah jangan banyak cakap. Ini udah Bang gini aja. Bopak. Siapa yang bertanggung jawab benerin gerobak gua? Siapa? Bang Bopak. Nggak, aku udah suruh bongkar Pak RT. Nanti udah selesai aku bayar. Mana? Tenang aja. Kamu udah bilang sama PRT? Udah, nih.